Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Batam, SHM. Ini kan kita bicara fakta bagi kawan-kawan atau siapa saja yang mungkin baru di Batam atau sedang di luar Batam sekarang, bahwa SHM di Batam ini bukan mitos. SHM, sertifikat hak milik di Batam ini bukan mitos. Ya walaupun ya tetap saja secara umumnya orang akan bilang di Batam ini tak ada hak milik. Itu sudah mitos dan sudah terpecahkan. Setidaknya tuh di Batam ini kalau kita baca berita, silakan aja di Google itu langsung nampak itu jumlahnya. Ya mungkin lebih dari itu. 14.571 lembar SHM. Sebanyak itu loh SHM yang pernah diterbitkan antara tahun 98 sampai tahun 2000. Dari tahun ini juga kita bisa melihat bahwa ya 98 memang keruntuhan Orde Baru. Jadi perubahan itu juga bisa terjadi karena adanya perubahan politik, perubahan kebijakan. Yang artinya ya bisa berubah, ya namanya juga peraturan itu produk politik gitu kan. Bisa berubah memang. Jadi antara tahun 98 sampai 2000 itu ada penerbitan sertifikat milik untuk perumahan gitu kan. 14.571 lembar sertifikat kita katakan. Jadi dengan adanya angka itu ya mitos tadi itu sudah terpecahkan atau terbantahkan atau terhapus. Apalagi sekarang lagi ditambah lagi dengan sertifikasi Kampung Tua. 37 titik Kampung Tua di Batam ini sekarang ini sedang berproses sertifikasi hak milik SHM. Ya sebagiannya ada juga memang yang HGB, tapi pada umumnya SHM. Itu secara teknis karena BP Batam atau dulunya Otorita Batam melepaskan HPL-nya terhadap ya lahan-lahan tertentu itu. Katakanlah yang sekarang ini Kampung Tua. Nah, itulah apanya kesepakatannya antara kami lah dalam tanda kutip orang Kampung Tua, masyarakat Kampung Tua dengan pemerintah atau secara lugasnya dengan presiden. Yang 37 titik Kampung Tua ini finalnya itu secara kesepakatan dengan pemerintah pusat dengan presiden itu Presiden Jokowi. 37 titik saja. Ini semuanya perubahan atau perkembangan perjalanan ini yang juga kita katakan mitos itu terpecahkan atau terbantahkan, terhapuskan. Itu bisa menjadi setidaknya landasan berpikir aja pun sudah cukup lah bahwa ini bisa, mestinya bisa, atau ya mungkin seharusnya, ya mungkin nanti tergantung kesepakatan katakanlah masyarakat Batam, para wakil rakyat DPRD Kota Batam, Pemko Batam, yang sekarang ini juga wali kota Batamnya itu ex officio kepala BP Batam. Justru dengan adanya perjalanan sejarah itu kalau kita lihat secara historis, bertambah lebih mungkin sekarang ini untuk bagaimana perumahan, ya kita katakan perumahan itu mendapatkan sertifikat hak milik SHM. Sangat mungkin. Ya memang sangat tergantung political will, keinginan masyarakat Batam ini sendiri, ya kita katakanlah masyarakat perumahan sekarang ini, untuk memperjuangkan, ya nanti kan itu tidak terlepas dari mungkin demo-demo lah ya kan. Ya mungkin nanti masyarakat perlu demo-demo gitu kan. Ya kita kan biasa tuh urusan seperti ini kan. Ya bagaimana memberi masukan atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang tentu saja nanti harus sampai kepada pemerintah pusat karena ini berkaitan dengan BP Batam, yang bisa kita interpretasi juga berubahnya dari Otorita Batam ke BP Batam itu juga sudah sebuah proses degradasi atau penyesuaian lembaga itu atau institusi tersebut terhadap adanya otonomi daerah. Ya jadi itulah lebih kurangnya mungkin ya sangat tergantung atau sangat berkaitan dengan politik, rencana apa istilahnya, mungkin rencana jangka panjang pembangunan Batam ini, kemauan masyarakat Batam ini sendiri, dan tentu kita akan bicara bagaimana prosesnya memperjuangkannya itu. Ya mungkin kita akan memulai atau mungkin sudah kita mulai dengan ya bicara-bicara seperti ini dulu kan, ngopi-ngopi dulu kita. Kalau memang ya mau, ya bisa kita katakan ya kita bergerak aja gitu kan. Soal penting tidaknya SHM dengan HGB itu ya mestinya kita sudah sama-sama menyadari atau setidaknya sudah bisa bersikap. Siapa sih yang tidak mau sertifikat milik gitu ya? Begitu juga yang kampung-kampung tua ini, yang di luar yang 37 titik ini, yang sekarang mungkin ada yang
katakanlah tertindas, terancam terusir dari kampungnya. Ini 37 titik ini yang sekarang di sertifikat hak milik ini, silakan dijadikan apa? Dijadikan apa ya? Landasan semangat lah gitu. Semangat berpikirnya itu bahwa ini bisa, sangat bisa. Tinggal kita akan bicara mengenai teknis, bagaimana proses yang akan dilakukan. Saya sudah sering sampaikan kepada kawan-kawan di luar 37 titik ini, silakan belajar ke RKWB di Batam ini. Itulah apanya tuh. Mungkin langkah-langkahnya gitu. Kalau untuk yang kampung tua. Kalau yang kita di perumahan sekarang ini, ya tinggal kita lihat, sudah terpecahkan kan mitos itu. Ada 14.571 SHM. Kita tinggal lihat apanya di situ kan, pemikirannya atau perspektifnya di situ. Kenapa di tahun 98 sampai 2000 itu timbul kebijakan meng-SHM-kan perumahan? Ya mungkin nanti ada kategorinya. Soal kategori ya bisa saja, karena tidak bisa juga secara sekonyong-konyong kan. Dan nanti mungkin ada aturan yang lebih khusus lagi yang ya silakan aja itu akan dibahas di lingkup mungkin pemerintah dan anggota dewan dan wakil rakyat gitu kan. Intinya sekarang ini justru menjadi lebih mungkin untuk Batam ini SHM itu, sertifikat hak milik itu untuk perumahan. Soal kategori ya itu nantilah detailnya itu kan. Intinya kita sadari, pahami bahwa kita bisa sepakati bahwa di Batam tidak ada SHM itu mitos. Sudah ada 14.571 di perumahan ya, sertifikat milik. Ditambah lagi dengan sekarang ini yang 37 titik kampung tua ini entah berapa ribu itu. Ya pasti ribuan itu. Satu kampung aja berapa ribu itu SHM yang terbit. Mungkin sekarang sudah di angka 20%. Itu angkanya ada di RKWB sana. Kalau kita mau mengintip-intip ya, atau langsung aja ke BPN, Badan Pertanahan Nasional ya kan. Ya tentu semuanya ada, mungkin kita katakan protapnya gitu kan. Ada langkah-langkahnya, ada fase-fasenya mungkin ya. Bagaimana ya kita melihat situasi politiknya sekarang ini, kepentingan pembangunan Batam ini juga yang mungkin sedikit ada stagnasi atau dipengaruhi juga keadaan global dan seterusnya. Kembalilah ke tadi itu, dan soal SHM itu kan sudah lama. Saya ya udah sejak kapan itu? Udah lupa saya. Sejak 2014, 2015 saya sudah menyebarkan informasi itu ya, karena ada beritanya, ada ya untuk masyarakat lah bahwa SHM ada di Batam ini. Nah, itulah intinya. Dan bagi siapapun masyarakat Batam ini atau kita masyarakat Batam yang di perumahan yang sekarang ini memegang HGB gitu kan, ya tentu kita mau SHM. Ya kalau mau ya ayo kita perjuangkan. Ya gitu aja kan. Tidak ada salahnya kita perjuangkan itu, dan itu lebih cenderung adalah hak kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang kebutuhan atau kepentingan untuk kepemilikan tanah itu menjadi sesuatu yang prinsip, bahkan bisa kita katakan asasi, hak asasi gitu. Ya karena kalau kita melihat HGB itu kan itu 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Kan itu 80 tahun totalnya itu kan. Ini kan kalau kita mau secara lugasnya ini kan hanya persoalan devisa negara gitu kan. Hanya persoalan devisa negara. Bahkan kita sekarang ini kenal istilah UWTO, uang wajib otorita Batam. Kalau nggak salah itu apanya kan? Kepanjangannya uang. Ini hanya persoalan uang yang terjadi itu antara HGB dan SHM. Uang. Kenapa uang? Karena ya ini Batam ini memang sejak Kepres pertama itu memang diformat untuk uang, maksudnya ya sebagai investasi, bagaimana menjadi lokomotif perekonomian nasional lah katakan waktu itu kan, yang kita dengung-dengungkan bersama juga. Ya, intinya itu uang. Ya mungkin juga itu ya dalam tanda kutip di tahun-tahun yang tadi itu yang bisa sampai dapat SHM itu ya mungkin itu juga. Tetapi bagaimanapun itu ya positif ketika kalau nggak salah tuh di masa Pak Ismet kan 98 sampai 2000 itu juga sebuah gebrakan dari seorang ketua otorita waktu itu kan, atau kepala BB Batam sekarang saat ini. Ya mungkin perlu kajian kan, kajian baik itu dari sisi pemerintahan, kepengusahaan, Pemko Batam, BP Batam, juga dari sisi kerakyatan loh. Wakil rakyat. Jadi kita ini sebagai rakyat, sebagai masyarakat ini jangan hanya dianggap sebagai komoditas oleh Pemko Batam maupun BB Batam gitu kan. Kita ini masyarakat ini ya apalagi kan kita punya dewan, DPRD, punya wakil rakyat.
Jadi harus juga dari perspektif kerakyatan ini, karena dari situlah apa ya tuh kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan ini, kerakyatan. Jangan dilupakan, masyarakat ini, kami ini yang tinggal di perumahan ini, kita ini yang tinggal di perumahan ini, apalagi kita ada legislatif, ada DPRD, ya semuanya akan berawal dari apakah kita ini mau dan ya sepakat untuk memperjuangkan. Apakah kita ini sepakat berpandangan bahwa itu penting, atau sejauh mana kita sama-sama mau gitu, mau dan siap untuk sama-sama memperjuangkan, mungkin katakanlah menghimpun suara, semangat untuk kita sama-sama dorong ke inilah, ke wakil rakyat lah, karena kita akan bergerak mungkin dari sisi kerakyatan ini, masyarakat, sehingga ya bagaimana nanti pemerintah Kota Batam, baru kemudian ya BB Batamnya itu bagaimana bisa seperti tahun 98 itu melepaskan APL-nya itu dengan pertimbangan ini, pertimbangan kepentingan rakyat. Jadi kita ini jangan hanya kepentingan investor aja terus yang kita ini kan. Ini kepentingan rakyat ini apa? Dan tentu sangat berkaitan dengan apa? Master plan Batam ini ya nggak usah kita katakan ke depannya lagi, nggak usah kita bicara ke depannya lagi. Yang sekarang ini kan sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ada yang banyak sekali perumahan yang sudah daftar ulang lagi untuk 20 tahun kan, sudah selesai 30 tahun, masuk ke 20 tahun lagi. Ya tentu ini bicaranya dalam konteks perumahan, bukan kawasan bisnis. Ya saya pikir ini perlu kita inilah sama-sama ya kita goreng-goreng lah, apa salahnya gitu ya, mari kita goreng-goreng ini masalah SHM ini. Ya saya karena memang lebih kurang selama ini hanya bicara tentang kampung tua ya, tapi ya sudah sering juga saya ini kan, saya sindir-sindir mengenai SHM di perumahan. Bahkan saya sudah pernah sampaikan, ada dulu pejabat, sekarang udah mantan pejabat, pernah mengaku punya 25 buah rumah. Waktu itu ya, waktu dia belum menjabat nih loh, masih kampanye, mengaku punya 25 buah rumah, semuanya SHM. Nggak tahu saya sekarang nih, ya mungkin sudah 250 rumah dia punya. Ya mungkin ya tidak semuanya lagi SHM. Saya tidak begitu percaya kalau SHM itu hanya diterbitkan dari 98 ke 2000 itu. Sebelum-sebelumnya juga tentu bisa dong. Di awal-awal otorita Batam ini berkuasa di Batam atau ya melaksanakan inilah fungsinya, ya tentu bisa saja mereka ini kan bagian dari otorita gitu, bagian dari otorita Batam itu, ya bisa saja mereka memplot, wah ini kawasan ini dia sayangkan aja. Ya di waktu itu kan masih sangat mudah untuk dia dipetakan, diperuntukkan gitu kan, masa-masa master plan lah gitu kan. Ya mungkin pada fase-fase berikutnya ada perubahan master plan dan seterusnya, mungkin ada yang jadi amburadul gitu kan, sampai sekarang pun mungkin ya bukit-bukit pada gundul, seperti sudah tidak perlu lagi hutan di Batam ini seolah-olah. Ya itu marilah kita ini sebagai masyarakat untuk mungkin bisa sama-sama jadikan ini sebagai gorengan gitu kan, atau ajang diskusi yang sehat tentunya, yang masih dalam koridor bicara tentang hak masyarakat, hak rakyat, walaupun ya mungkin ada debatable. Tetapi setidaknya kita bisa katakan bahwa secara kesimpulannya SHM di Batam ini dengan perjalanan waktu ini justru semakin memungkinkan untuk kita dapatkan atau kita perjuangkan dengan sangat konstitusional gitu kan. Sok paten. Assalamualaikum.